Sering kami hadirkan kisah tentang seorang ahli ibadah yang di atas gunung dan orang yang bejat di pinggir pasar, di tengah pasar. Majin Bani Israel, orang bejat di tengah pasar, dan orang ahli ibadah di atas gunung. Dua orang yang sangat berbeda. Suatu ketika yang di atas gunung itu Allah kehendaki untuk turun, yaitu karena bahan makanannya sudah habis, sehingga mau tidak mau dia harus turun ke pasar. Di atas gunung kegiatannya adalah hanya sholat, puasa, ibadah, dan ibadah. Turun ke tengah pasar untuk belanja, untuk mencari bekal. Sementara yang di tengah pasar itu preman yang semula adalah jauh di wilayah yang jauh dari kemuliaan. Preman, mabuk, berbuat segala bentuk kejahatan. Maka cerita ini adalah cerita istimewa untuk para preman. Wahai para preman, dengar nih. Wahai anak-anak yang katanya bejat hari ini, dengar ini kisah. Di saat itu Allah menghendaki sang preman, sang jahat, sang bejat ini untuk ketemu sang kiai. Digerakkan oleh Allah, diberi keinginan untuk ketemu sang kiai, mendengar petuah. Kalau bahasa kita, ngaji deh. Padahal nggak biasa-biasanya, tiba-tiba Allah gerakkan seperti itu. Maka mendekatlah, naik ke atas. Sang kiai turun dari atas gunung, sang preman naik dari bawah ke atas. Karena ini adalah gunung, adanya jalan setapak. Mau tidak mau, di saat mereka berpapasan harus ada yang ngalah. Kalau tidak ada yang ngalah, tidak akan bisa, pasti tabrakan. Sang preman yang katanya bejat dan jahat itu ternyata di saat melihat sang kiai di hadapan matanya dan di jalan setapaknya, terkaget. Ya, dikuasai oleh kekagumannya yang sudah tertanam di saat dia hendak pergi ke atas. Dikuasai oleh rasa hormat kepada orang yang disebut sebagai orang soleh. Ia kaget dia. Begitu terkagetnya dan dikuasai oleh rasa kagumnya, ia tidak bisa bertutur sepatah kata pun, dan dia hanya bisa duduk di jalan setapak, minggir di jalan setapak, sembari ia mempersilahkan kepada sang kiai untuk melewatinya. Silahkan sang kiai. Tapi sang kiai rupanya dia punya cara pandang beda, karena merasa dirinya adalah ahli ibadah. Ini adalah bab yang kedua nanti. Ini adalah orang sebagai ahli ibadah yang katanya adalah kerjaannya ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, akan tapi dia punya cara salah dalam memandang manusia. Dia memandang manusia dengan pandangan merendahkan. Makanya di saat melihat sang preman di jalan setapaknya, yang ada adalah kesombongannya. Ia tidak menegur sang preman, hendak kemana engkau? Tidak menegur sang preman, apa yang kau inginkan? Mau kemana? Mau ketemu siapa? Tidak. Apalagi di saat sang preman mempersilakan, merasa dia layak untuk diberi jalan, sehingga yang ada adalah kesombongan dan melewati begitu saja tanpa tegur sapa dan tanpa assalamualaikum. Sementara sang preman tetap dalam keadaannya yang sudah digugah oleh Allah untuk mendekat kepada kemuliaan, sehingga sang preman tetap memandang sang kiai dengan penuh kekaguman dan tidak kurang sedikit pun. Bahkan yang ada di dalam hatinya justru mencaci dirinya. Ia berkata dengan prasangka baiknya, orang alim ini benar-benar orang baik. Waktu saya mau ke atas saja kok diturunkan oleh Allah. Sepertinya dia tahu kalau saya mau ke atas. Jadi masih khusnudon itu, biarpun dia preman. Apa sabda Nabi SAW dalam kisah tersebut? Lihat, biarpun orang berada di kubang kehinaan, kemaksiatan, preman berbuat jahat, tapi ternyata di dalam hatinya masih ada kagum dengan apapun yang ada hubungannya dengan kemuliaan Islam, agama, orang ahli ibadah, ulama. Maka orang ini bakal selamat pada suatu ketika nanti. Kalau sudah, biarpun orang itu kayak apa, tapi kalau masih lihat, dengar suara adzan, masih, biarpun mungkin belum sholat, ya adzan, memasuki bulan Ramadan, ulama, ada hormat, pengajian, gak ganggu. Mungkin dia tidak ngaji tapi tidak mau ganggu, dan mungkin di dalam hatinya ada rasa senang, bangga. Oh, ada pengajian, syiar. Bahkan biarpun itu tidak syar'i kadang-kadang,
tapi di dalam hatinya masih ada bangga dengan Islam, itu bakal selamat orang itu. Ibu-ibu di kampung, bapak-bapak di kampung, lihat pemain bola aja namanya Islam saja, biarpun tahu nggak tahu kalau itu Islam itu sudah ada itu. Jangan nonton bola, bukan ngajari nonton bola ini satu contoh. Jadi ada kekaguman dengan bentuk kemuliaan atau sesuatu yang ada hubungannya dengan kemuliaan, itu berarti telah dikeluarkan oleh Allah dari wilayah yang menjerumuskan tadi, mulai mendekat ke wilayah yang kedua. Jadi wilayah yang pertama ini Masya Allah ada orang yang benci. Kalau sudah orang benci, mengganggu, ada pengajian, apaan tuh, susah, itu susah dibenahi. Ulama merendahkan, wong yang tadi itu, yang satunya lagi ulama saja yang katanya ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, yang berada di atas gunung, ternyata di saat turun tadi memandang orang preman, orang lain dengan pandangan merendahkan. Lihat, pandangan yang merendahkan menjadi sebab dicabut hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara sang preman yang katanya jahat, ternyata di dalam hati masih ada kekaguman, hormat kepada sesuatu yang ada hubungannya dengan Islam, Allah akan beri hidayah.